Halo guys, jadi pas live streaming kemarin ternyata banyak juga nih teman-teman yang baru main game Top 11 tahun ini. Dan katanya mereka masih belum memahami gimana cara mainnya yang membuat klub yang baru mereka dirikan justru mengalami krisis finansial. Ya, klub yang baru mereka dirikan belum semusim sudah mengalami kebangkrutan guys. Parah nggak tuh? Nah, hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya saat pertama kali main Top 11 tanpa top up, dan nanti saya juga akan membahas gimana cara mengelola keuangan klub dengan baik agar terhindar dari kebangkrutan. Dan saya juga akan membahas gimana cara mengatasi klub yang sudah terlanjur bangkrut. Selain itu, seperti janji saya kemarin, hari ini saya juga akan merekomendasikan taktik, strategi, dan formasi yang bagus untuk digunakan oleh pemula. Dan bagian terpentingnya, taktik, strategi, dan formasi ini kemungkinan besar bisa membantu tim kalian meraih gelar juara. So, buat teman-teman yang mungkin ingin memahami gimana serunya main Top 11 tanpa top up, tapi tim kalian bisa selalu bersaing memperebutkan gelar juara tiap musim, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang ingin terus mendukung saya biar tetap semangat membahas seputar game Top 11 tiap hari, jangan lupa bantu like dan juga subscribe. Oh ya, tapi sebelum lanjut, saya pengen nanya dulu nih ke teman-teman semua. Menurut teman-teman, kira-kira bagian tersulit saat pertama kali main Top 11 itu ada di bagian mana, guys? Coba ceritain pendapat kalian di kolom komentar video ini. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Jadi seperti yang kita bahas di awal, kalau hari ini saya akan membahas dan menceritakan hal tersulit yang pernah saya alami saat pertama kali main Top 11. Dan hari ini saya juga akan membahas solusinya guys. Dan tanpa perlu berlama-lama, langsung saja mari kita bahas sama-sama. Oke guys, jadi saat pertama kali saya main Top 11, jujur saya juga pernah mengalami hal yang meresahkan. Ya, saya juga pernah mengalami kesulitan guys, terutama dalam hal mengelola keuangan klub. Ya, saat pertama kali main Top 11, waktu itu saya sangat berambisi untuk memiliki banyak pemain bintang. Bahkan bukan hanya untuk line up utama aja guys, tapi saya juga ingin memiliki pemain cadangan dengan kualitas yang sama dengan pemain inti guys. Dan dengan ambisi tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk membeli banyak banget pemain bintang 5 dari lelang. Nah, masalahnya waktu pertama kali saya main Top 11 pada tahun 2014 silam, sistem lelangnya itu nggak kayak sekarang guys. Jadi kalau dulu tuh sistem lelangnya edan sih, parah banget. Gila. Jadi kalau kita mau dapat pemain dari lelang, kita harus siap kehilangan token guys. Entah itu puluhan, bahkan sampai ratusan token. Karena saat kita udah masuk ke lelang dan kita coba bersaing dengan manajer lain buat dapetin pemain incaran kita, dan ternyata kita kalah, token yang udah kita keluarin itu bakal lenyap guys, bakal hilang. Jadi sistemnya pemain hilang, token melayang. Berbeda dengan sistem lelang yang sekarang ya guys ya. Kalau sekarang sih menurut saya lebih adil, soalnya kalau kita nggak dapat pemainnya, tokennya itu bakal dibalikin lagi. Kalau dulu mah boro-boro guys, kalau dulu mah hilang token kita guys. Jadi token yang udah kita kumpulin berhari-hari bahkan bermusim-musim bisa aja lenyap dalam hitungan menit kalau kita udah masuk ke bursa transfer lelang guys. Nah, cara biar bisa dapetin pemain incaran kita di lelang, biasanya saya pakai strategi. Jadi strategi yang saya pakai saat itu sebenarnya simple sih. Jadi saya akan mulai melakukan penawaran di 1 atau di 2 detik terakhir guys. Jadi saya berharap manajer lain lengah atau jaringan internetnya jelek. Jadi saya yang bisa dapetin pemain tersebut ya guys ya. Tapi ya karena di tahun-tahun tersebut jaringan internetnya stabil, kadang saya juga sering banget gagal dapetin pemain incaran saya guys. Ya meskipun sekarang udah update dan sistem lelangnya udah berubah, tapi kadang saya juga masih pakai strategi seperti itu guys buat dapetin pemain incaran saya, dan lumayan efektif sih. Tapi yang jadi masalah, ternyata cara yang saya lakukan saat pertama kali main Top 11 itu salah. Ya, sebagai player gratisan garis keras, di awal pertama kali main Top 11 ternyata saya itu terlalu boros guys. Saya terlalu banyak membeli pemain dari lelang. Bahkan uang saya sampai minus, sampai habis, sampai saya punya hutang guys. Dan efeknya hal ini bikin klub saya bangkrut. Nah, berhubung duitnya habis dan saya juga nggak punya uang buat bayar hutang karena sebelumnya kita terlalu banyak membeli pemain dari lelang. Jadi saya nggak bisa bayar gaji semua pemain guys.
Nah, akibatnya pemain bintang yang udah kita datangkan dengan susah payah dari lelang harus hengkang. Dan kalau kita nggak bisa bayar hutang, dalam 7 hari pemain bintang yang kita miliki akan secara otomatis dijual ke agen untuk melunasi hutang tersebut, guys. Dan hal ini masih berlaku sampai sekarang loh, guys. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bang? Ya, setelah klub saya terancam bangkrut, saya mulai belajar mengelola keuangan klub dengan baik. Saya mulai menjual pemain yang nggak diperlukan untuk meringankan pengeluaran klub dan juga meringankan gaji pemain. Selain itu, di musim selanjutnya saya tidak lagi memborong pemain dari lelang, guys, tapi saya mulai mengandalkan pemain muda dari akademi remaja. Dan cara mendapatkan pemain yang bagus dari akademi remaja udah pernah saya bahas, kalian bisa cek video saya yang ini. Nah, misalkan saya butuh pemain di posisi tertentu, baru saya akan membeli pemain yang benar-benar saya butuhkan di lelang. Dan hal ini masih saya lakukan sampai sekarang, guys. Jadi itu yang membuat klub yang baru saya dirikan atau klub-klub yang udah lama saya dirikan nggak pernah mengalami kebangkrutan ya, guys ya. Nah, dengan cara ini selain kita bisa lebih menghemat token, kita juga bisa lebih menghemat pengeluaran klub kita, guys. Kita bisa menghemat uang kita. Jadi tabungan kita tiap musim tetap aman. Ya, meskipun beberapa musim lalu ada update yang lumayan membagongkan dan meresahkan mengenai gaji pemain yang gak ada otak dan juga hadirnya fasilitas kampus yang membuat kantong kita bolong karena kita harus mengeluarkan dana yang cukup besar tiap hari hanya untuk biaya maintenance. Tapi hal ini ternyata bisa diatasi, guys. Tapi saat ini masih banyak teman-teman yang masih belum paham, terutama yang baru main Tough Eleven. Biasanya saat baru pertama kali main Tough Eleven, selain ingin memiliki banyak pemain bintang dari lelang atau dari pemandu bakat, banyak teman-teman juga yang terlalu berambisi untuk bisa memiliki fasilitas kampus atau stadion yang megah. Ya, banyak teman-teman yang langsung membangun fasilitas kampusnya besar-besaran, guys. Nah, buat player gratisan garis keras, tentu hal ini sangat beresiko bikin klubnya bangkrut. Jadi selain biaya pembangunannya yang mahal, saat level fasilitas kampus sudah tinggi, biaya maintenance-nya juga tinggi. Sementara pendapatan klub kita itu kecil banget, guys. Saat pertama kali main Tough Eleven, pendapatan klub kita itu kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bang? Nah, kalau saya sendiri saat pertama kali main Tough Eleven, jadi saya tidak akan langsung membangun fasilitas kampus secara besar-besaran, guys. Jadi saya biasanya mulai membangun fasilitas yang biaya pembangunannya itu murah banget dan durasi pembangunannya itu lebih cepat terlebih dahulu. Jadi saya mulai membangun fasilitas secara perlahan. Dengan begitu pengeluaran klub kita nggak terlalu besar. Nah, untuk urutan pembangunannya sendiri, saya biasanya akan mulai membangun dari mengupgrade fasilitas rumput lapangan, karena hal ini penting banget, guys. Penting banget. Hal ini bisa mengurangi resiko cedera pemain ya, guys ya, bisa sampai 50%. Karena kita tahu saat pertama kali main Tough Eleven, resiko cedera itu tinggi banget, guys. Kedua, lahan parkir. Kemudian yang ketiga, zona makanan. Keempat, kemudian fasilitas latihan. Kelima, klinik atau rumah sakit. Keenam, fasilitas pemain muda. Dan untuk yang ketujuh, kemudian kursi kita upgrade. Dan yang kedelapan, baru setelah itu kita upgrade stadion, guys. Dan hal ini saya lakukan secara perlahan, guys. Kalau kata orang Jawa mah alun-alun asal kelakon. Nah, untuk biaya maintenance, kalau saya sendiri saat ini nggak sampai maksimal 100%, cukup 50% aja nggak apa-apa. Yang penting penggemar itu kelihatan naik, nggak minus gitu, guys. Soalnya kalau misalkan penggemarnya banyak, otomatis penguasaan bola kita bisa naik juga ya, guys ya, bisa ngebantu penguasaan bola tim kita. Nah, hal penting lainnya yang harus kita lakukan biar tim kita bisa main bagus, salah satunya yaitu melatih tim setiap hari buat tingkatin form latihan dan juga bonus ketajaman. Nah, untuk cara melatihnya kalian bisa cek video saya yang ini. Pastiin kalian tonton sampai habis karena video tersebut penting banget buat pemula. Selain itu, hal tersulit yang pernah saya alami saat pertama kali main Tough Eleven yaitu menentukan taktik, strategi, dan formasi yang bagus dan efektif untuk menyerang maupun bertahan. Dan sebenarnya ada banyak banget formasi yang bisa kita gunakan, tapi menurut saya buat teman-teman yang baru main Tough Eleven, kalian bisa gunakan formasi 4-1-2-3 freestyle atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-3-3 holding, guys. Formasi ini menurut saya cukup balance, cukup seimbang untuk menyerang maupun bertahan. Atau misalkan kalian mau pakai formasi 4-2-3-1 juga nggak apa-apa. 4-2-3-1, 4-2-1-3, atau mungkin kalian pengen pakai formasi 3 back seperti 3-1-4-1-1 juga nggak apa-apa, guys. Tapi berhubung sekarang ada fitur balance, jadi kita harus menempatkan pemain yang punya kualitas sama rata atau kualitasnya nggak jauh beda satu sama lain, guys.
Nah, buat saya sendiri sebagai player gratisan garis keras, saat pertama kali main Top 11, line up utama saya hanya diisi oleh pemain dengan kualitas bintang 4 atau paling tinggi pun kualitasnya bintang 5, guys. Dengan begitu squad kita tetap balance, dan kalau misalkan kita nempatin pemain yang kualitasnya jauh lebih tinggi dari pemain tersebut, sebagai contoh, misalkan kebanyakan pemain di line up utama tim kita OVR-nya itu bintang 4, kualitasnya bintang 4, tapi kita nempatin satu pemain dengan kualitas bintang 7. Nah, hal ini bisa bikin keseimbangan tim kita tuh turun drastis. Nah, dampaknya cukup buruk, guys, karena kalau tim kita nggak seimbang atau nggak balance, hal ini bisa bikin tim kita kehilangan penguasaan bola. Dan kalau lawan punya keseimbangan tim yang lebih baik, mereka bisa dengan mudah merebut dan menguasai bola, guys. Tapi kalau udah terlanjur sih mungkin nggak apa-apa kali ya. Jadi kalau udah terlanjur, kita bisa atur taktiknya, guys. Nah, untuk tim yang nggak balance atau nggak seimbang, setelah saya riset dan setelah saya coba-coba, saya lebih suka menggunakan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat tengah dengan gaya umpan panjang. Jadi pemain tengah kita nggak bakal terlalu lama menguasai bola, yang tentu bisa beresiko bola tersebut direbut dengan cepat oleh pemain lawan, guys. Jadi dengan gaya umpan panjang, ketika pemain kita dapat bola, mereka bakal langsung kasih long pass ke depan. Dan kalau penyerang kalian punya penempatan posisi dan juga finishing yang bagus, mereka bisa dengan mudah memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol ke gawang lawan, guys. Apalagi kalau pemain sayap kita punya crossing yang bagus dan pemain tengah kita punya kreativitas dan juga passing yang cukup tinggi, mereka biasanya cenderung bisa menampilkan permainan yang sulit ditebak oleh pemain lawan, guys. Sementara di area pertahanan kita memiliki pemain yang punya skill bertahan dan juga punya fisik yang oke atau yang bagus lah. Seperti atribut kekuatannya tinggi, kemudian pemain sayap punya kebugaran dan kecepatan yang bagus, dan lain-lain. Mungkin bakal kita bahas nanti. Bisa dipastiin tim kita pasti bakal menyulitkan setiap lawan yang bakal kita hadapi tiap harinya, guys. Nah, hal tersulit sebagai player gratisan garis keras yang saya rasakan saat pertama kali main Top 11 yaitu mendapatkan booster kondisi moral dan juga pengobatan. Ya, tentu token juga ya, guys ya. Token juga penting banget. Nah, untuk pengobatan, usahakan saat ada pemain andalan kalian yang cedera, jangan langsung dipulihkan. Jadi kalau lawan yang bakal kalian hadapi terlihat nggak terlalu kuat, kalian bisa coba menurunkan pemain lapis kedua untuk menggantikan pemain andalan kalian yang cedera, guys. Dengan begitu, nantinya kamu bisa lebih tahu potensi pemain yang kamu miliki di bangku cadangan itu bagus atau enggak. Soalnya kalau nggak diturunkan, kalian nggak bakal tahu pemain tersebut bagus atau enggak, ya, guys ya. Jadi kesempatan buat pemain muda turun ketika pemain andalan cedera itu pastiin kalian gunakan. Lalu untuk moral juga sama nih. Jadi kalau lawan yang bakal kalian hadapi nggak terlalu kuat dan kalian yakin kalau tim kalian tuh bakal menang, ya kalian cukup tingkatin moral pemain sampai sangat baik, guys. Nggak perlu sampai mantep, kecuali kalau lawan yang bakal kalian hadapi itu kuat banget atau cukup kuat dan kalian akan bertanding di laga yang sangat penting. Baru kalian harus pastiin moral semua pemain inti mantep ya, guys ya. Kalau bisa pemain cadangan pasti moralnya juga mantap, pastiin moralnya juga mantap. Nah, ini juga berlaku untuk booster kondisi. Jadi kalau lawan yang kalian hadapi dirasa nggak terlalu kuat, selagi kondisi pemain masih hijau, kita nggak perlu memulihkan kondisinya, guys. Atau misalkan kalian tetap mau memulihkan kondisinya sampai bugar, usahakan jangan gunakan tabungan booster kondisi yang kalian miliki. Cukup pulihkan menggunakan iklan di sini. Tapi nggak perlu sampai pemain kondisinya bugar ya, guys ya. Nggak perlu semua pemain kondisinya bugar, maksudnya gitu. Cukup pemain inti dan beberapa pemain cadangan yang nantinya bakal kalian turunkan. Dan untuk menghindari agar kondisi pemain nggak cepet drop saat pertandingan, usahakan kalian gunakan taktik dengan tekanan rendah dan hindari gaya penjagaan jaga satu-satu. Tapi kalau keduanya ternyata aktif bersamaan, hal ini bisa bikin kondisi pemain kalian cepet drop, guys, cepet turun saat pertandingan ya, guys ya. Jadi usahakan hindari. Nah, untuk serangan balik, kalau saya sendiri bakal saya nonaktifin saat kita lagi pakai taktik nyerang, guys. Tapi kalau saya pakai taktik bertahan, biasanya bakal saya aktifkan. Nah, untuk serangan balik,
Nah, untuk serangan balik kalau saya pakai taktik nyerang biasanya bakal saya nonaktifkan, tapi kalau saya pakai taktik bertahan biasanya bakal saya aktifkan, guys. Lalu untuk jebakan offside juga sama. Saya bakal pakai jebakan offside saat pakai taktik nyerang, dan kalau lagi bertahan saya nonaktifkan jebakan offside-nya, guys. Nah, hal penting lainnya saat pertama kali main Top 11 buat player gratisan garis keras yang pengen timnya juara tiap musim, usahakan kalian harus fokus ngumpulin booster kondisi tiap hari. Salah satu cara yang sering saya lakukan buat ngumpulin booster kondisi yaitu dengan cara nonton iklan singkat di sini, guys. Sehari kita bisa nabung sampai 25 booster kondisi, dan semusim kita bisa ngumpulin sampai 700 booster kondisi. Kalau teman-teman yang udah berpengalaman, mereka biasanya bisa ngumpulin sampai 1000 booster kondisi dalam semusim, guys. Dan biasanya saya akan ngumpulin booster kondisi itu selama 2 hingga 3 musim. Jadi setelah nanti booster kondisi terkumpul banyak, baru saya akan mulai merebuild tim saya, guys. Kita akan mulai membangun tim saya dengan cara melatih pemain andalan saya secara individu, terutama di posisi penyerang biar lebih mantap ya, guys ya, biar lebih gacor. Setelah itu tengah, baru kita ke belakang. Tapi misalkan lagi males, saya biasanya hanya ngumpulin 10 booster dalam sehari, guys. Jadi lumayan lah, semusim bisa ngumpulin 280 sampai dengan 300 booster kondisi. Ya meskipun sedikit tapi nggak apa-apa, yang penting tiap musim kita bisa meningkatkan OVR atau melatih pemain secara individu biar skillnya makin mantap. Nah, hal terpenting lainnya dan paling sulit menurut saya ngumpulin token. Ya, karena untuk token sendiri kita hanya bisa dapetin token itu dari hak siar. Kemudian selain dari hak siar, kita juga bisa dapat dari asosiasi. Dan ada juga fitur yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan token secara gratis, mulai dari puluhan, ratusan, bahkan bisa dapat sampai ribuan. Nah, kalian bisa coba mainkan beberapa game atau menginstal aplikasi di sini, guys. Tapi jujur prosesnya lama dan lumayan susah. Kadang ada teman-teman yang dapat, kadang juga ada yang nggak dapat sama sekali. Dan jujur kalau saya sendiri, saya udah lama nggak nyari token di penyedia layanan ini ya, guys ya. Soalnya susah banget dan waktu saya juga kadang-kadang nggak sempet, guys. Jadi untuk token saya biasanya ngandelin dari asosiasi dan juga dari hak siar. Dan kalau misalkan lagi hoki, saya juga dapat token dari event undian mania atau event adu tendang. Tapi kebanyakan sih dari event undian mania. Kalau dari adu tendang ya cuma ngabisin token doang, Pak, di situ, Pak. Oke. Jadi itu dia sedikit cerita pengalaman saya main Top 11. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like dan juga subscribe ya, guys ya. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen nyeritain pengalamannya main Top 11, silahkan ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Karena taktik, strategi, dan formasi serta pembahasan mengenai keuangan klub dan lain-lain yang kita bahas di sini, saya rasa kalau kalian cerna dengan baik, hal ini penting banget. Dan ini sudah saya buktikan selama bermusim-musim, mulai dari akun yang udah lama, kemudian akun baru, dan juga akun yang saat ini lagi kita gunakan, yaitu akun SP Werder Bremen, di mana sudah 34 musim. Itu berarti hampir 3 tahun. Dan tim saya sudah mendapatkan banyak banget trofi, entah itu Liga, Cup, Liga Elite atau Liga Champion, dan juga Piala Pamungkas atau Ultimate Cup. Sudah banyak banget trofi yang kita dapatkan selama 34 musim terakhir ini, guys. Selama 3 tahunan lah. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini, guys. Semoga pembahasannya bermanfaat ya, guys ya. Makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat membership channel Top 11. Makasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.